Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi bid darin amin. Tafri'is salatis safar. Berbagai macam pembahasan hadis tentang salat safar atau uraian-uraian salat safar. Bab pertama, salatil musafir. Nah, Bila qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Salih bin Kaisan an Urwah bin Zubair an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat furidatis salatu rak'ataini fil hadari was safari fa ukirrat salatus safari wa zida fi salatil hadar. Nah, ini asal mula salat. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, sebelum berkata furidatis salat, telah diwajibkan ibadah salat rakaataini fil hadar wa safar, ketika kita berada di tempatan dan ketika kita berada dalam perjalanan. Wa ukirat salatus safar, maka ditetapkanlah salat safar, enggak ada perubahan. Kemudian ditambah pada salat hadar. Ditambah pada salat hadar sehingganya maghrib, asar, zuhur, isya. Kemudian kenapa maghribnya 3? Kenapa tambahnya bukan 2 cuma 1? Karena maghrib adalah witirnya siang. Akhirilah salatmu dengan witir. Salat witir malam sebelum subuh, witir siang sebelum malam, maka di penghujung siang yaitu maghrib. Kemudian salat subuh ditetapkan untuk mengingat sejarah, bahasanya salat kedua. Untuk apa hadis ini diriwayatkan? Supaya ketika kita melakukan salat qasar di dalam safar itu tidak merasa mengurangi ibadah. Bahasanya kita memang melakukan ibadah sebagaimana semestinya. Memang asal mula salat itu dulu semuanya 2 rakaat sama dengan subuh. Cuman ketika kita berada di tempatan ditambahlah menjadi 4 rakaat. Seharusnya maghrib juga 4, tapi karena dia setelah di penghujung siang maka dikurangi 1 karena disamakan dengan sholat di penghujung malam. Hadis. Bila qala hadatsana Ahmad bin Hanbal Musaddad qala hadatsana Yahya an ibn Jurayh hadatsana Khushaish yani ibn Asram qala hadatsana Abdul Razak an ibn Jurayj qala hadatsani Abdurrahman ibn Abdullah bin Abi Ammar an Abdullah bin Babihi an Ya'la ibn Umayyah qala qultu li Umar ibn al-Khattab ara'aita iksara an-nas as-salata fa innama qala ta'ala in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru faqad dhahaba dhalika al-yawma faqala ajibtu mimma ajibta minhu fazakartu dhalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Nah, faqbalu sadaqatahu. Nah, sebagaimana hadis pertama bertujuan supaya orang-orang musafir mau melakukan sholat qasar dan tidak merasakan dan tidak merasa melakukan sholat kurang,
maka disebutkanlah asal mula salat itu dua. Nah, kalau sekiranya dibenturkan dengan ayat Al-Quran tentang asal mula qasar, maka diriwayatkan kembali oleh para ulama untuk menetapkan adanya qasar dalam safar. Kata Imam Ya'la bin Umayyah, seorang tabi'in rahimahullah, qala, beliau berkata, qultu, aku pernah bertanya, aku pernah katakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ara'aita iksaran nasi shalah, apa pendapatmu akan tindakan mengqasar oleh manusia akan ibadah salat di dalam perjalanan mereka tentunya. Wa inna ma qala ta'ala, hanya saja berfirman Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, in khiftum, kamu boleh qasar salat in khiftum, jika kamu khawatir, ay yaftinakumul ladina kafaru, bahwa memfitnah akan kalian oleh orang-orang kafir. Apa arti fitnah Apri Fadil? Usaha mengembalikan orang usaha dari si kafir supaya orang Islam kafir, supaya orang Islam murtad kembali, itu fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi jika kamu khawatir disakiti oleh orang kafir, kamu diganggu oleh orang kafir dalam perjalananmu karena kamu sholat, maka biar cepat, biar enggak kelihatan, biar enggak ketahuan kamu sholat, diringkas jadi dua. Itu asal mulanya. Faqad zahaba zalikal yaum, maka sungguh telah hilanglah, telah pergilah demikian hari-hari. Hari itu enggak ada lagi. Kita sekarang sudah berkuasa, kita sekarang sudah bebas melakukan agama, mengamalkan agama. Itu pertanyaan dari Ya'la bin Umayyah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Faqala, maka menjawab ya Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajibta min, aku juga pernah heran tentang sesuatu yang kamu herankan darinya. Aku juga pernah ragu tentang sesuatu yang kamu ragukan darinya. Aku sampaikan hal itu kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda ya Nabi, shadaqatun, dianya qasar salat itu adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum, yang bersedekah dengannya sedekah oleh Allah terhadap kalian. Faqbalu sadaqata, terimalah kebaikannya Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau dalam safar yang cukup jaraknya, qasar lebih utama daripada daripada tamam. Qasar lebih utama daripada tamam. Bahkan sebagian ulama mengatakan qasar itu hukumnya wajib dalam safar. Maka tidak ada bahasa-bahasa saya menyetir sendiri dengan kendaraan sendiri, bisa berhenti di masjid yang mana saya suka, kemudian bisa sholat sempurna, rasanya telah beragama yang sempurna. Sebetulnya dan dia telah meninggalkan yang lebih baik. Hadis Abi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abdul Razzaq wa Muhammad bin Bakrin qala akhbarana Ibnu Jurayj sami'tu Abdullah bin ada dua orang ulamanya. Qala akhbarana Ibnu Jurayj sami'tu Abdullah bin Abi Ammar yuhaddisu fa zakarahu nahwahu. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Babu mata yaqsurul musafir, kapan boleh mengqasar oleh si musafir. Abi qala hadatsana Muhammad ibn Basharin
qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Yahya bin Yazid al-Hunai qala sa'altu Anas ibn Malik an qasri salati faqala Anasun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin aw salasati farasikha syakka Syu'bah yusalli rak'ataini. Diriwayatkan daripada Yahya bin Yazid al-Hunai, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Anas ibni Malik an qasr salat, tentang mengqasar salat. Waqala Anasun, maka berkatalah Sayyidina Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, apabila keluar ia Rasul sallallahu alaihi wasallam, masirata salasati amyal, perjalanan 3 mil, au salasati farasikh, atau perjalanan 3 parsakh. Syakka Syu'bah, keraguan riwayat ini terdapat atau bermula daripada Imam Syu'bah, yusalli rak'atain, Nabi salat 2 rakaat. 3 mil, 1 mil 3 kilo, berarti jarak 9 kilometer. Nabi kalau sudah keluar 9 kilometer dari kampungnya, dari Madinah, maka Nabi qasar salat. Atau riwayat yang lain 3 parsah, 1 parsah 4 mil, 3 mil, 1 parsah 3 mil, 1 mil 3 kilo, 1 parsah 4 mil 9 kilo 27 kilo. Nah, 1 parsah 27 kilo. Betul? 3 parsah 27 kilo, 1 parsah 9 mil 9 kilo. Nah, setelah keluar daripada daerahnya, setelah keluar Nabi daripada Madinah, 27 kilo jaraknya, maka Nabi mengqasar salat. Jadi bukan jarak qasar yang dibicarakan di sini, tapi waktu qasar. Kapan seseorang musafir boleh mengqasar? Ketika dia sudah keluar dari kampungnya 9 km atau 27 km. Nah, jadi 1 mil 3 kilo, kita ambil ukuran seperti yang dibahas di dalam kitab-kitab lama. Kita tidak mengambil mil ukuran Eropa yang 1, sekian 1 milnya, tapi ambil ukuran yang ada dalam kitab. 1 mil sama dengan 4.000 langkah. 1 langkah sama dengan 3 telapak kaki. 1 telapak kaki sama dengan 25 cm. Nah, hadis Bila qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Ibnu Uyainah an Muhammad ibn al-Munkadiri wa Ibrahim Munkadiri Ibn al-Munkadiri. sudah minum? Mim Baca yang jelas. minum. An Muhammad ibn al-Munkadiri wa Ibrahim ibn Maisarah sami'a Anas ibn Malik yaqul sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuhra bil Madinati arba'an wal asri bizil Hulaifah rak'atain. Nah, salat itu aku melakukan salat, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat zuhur di kota Madinah 4 rakaat.
Kemudian salat asar di Dzulhulaifah 2 rakaat. Ini dia melakukan jamak qasar di masjid rumahnya. Nanti mau pulang kampung, mau kemana, mau ke pesisir, pergi ke Ittihad, di situ laku melakukan jamak qasar, jamak sekalian qasar. Enggak boleh. Dia belum berstatus musafir. Harus naik dia dulu, ambil status musafir, kemudian ambil keringan musafir. Jangan dia masih status mukim sudah ngambil sholat musafir. Keluar dari kampung halaman. Nabi melakukan sholat zuhur di Madinah 4. Sesampainya di Dzulhulaifah, Nabi qasar asar jadi 2 rakaat. Maka kita katakan tadi, hadis ini membahas bukan jarak berapa seseorang boleh qasar sholat, tapi menempuh sejauh jalan berapa baru boleh qasar. Yang jaraknya tetap perjalanan 2 hari 2 malam seperti yang dibahas kemarin, tapi dia harus keluar dari negerinya 3 mil atau 3 farsakh. Itu sebetulnya tidak menjadi ukuran kata ulama. Yang penting sudah keluar dari baladnya. Nah, apa itu balad? Terjemahan yang paling tepat untuk balad adalah kabupaten dan kota. Nah, orang Pariaman nggak boleh qasar jamak di bandara, karena bandara di Padang Pariaman. Orang Padang kota boleh melakukan qasar jamak ke bandara walaupun dekat dengan bandara. Pariaman jauh ke bandara, jauh kan? Makanya jarang naik pesawat. Nah, sementara orang Padang sudah sampai di bandara, dia sudah luar kabupaten. Jangan dibawa keluar kecamatan, jangan dibawa keluar kelurahan. Dia lakukan qasar jamak sampai di Masjid Al-Kautsar, karena di sana katanya sudah beda kecamatan, sudah beda kelurahan, bukan kecamatan, tapi kabupaten dan kota. Tapi kalau antum darurat sekali, darurat, sangat darurat, kalau tidak melakukan qasar jamak bakalan mengqadha salat, baru boleh ambil kecamatan hanya untuk pengamalan pribadi, tidak untuk fatwa, tidak juga untuk pengamalan rutinitas, tapi hanya kondisi darurat saja. Nggak ada ditunggu mobil yang lain, tidak ada mobil sebelumnya. Mobil sebelumnya untuk bisa kita sholat di tempat nanti sholat asar nggak ada. Kemudian mobil setelahnya mau kita tumpangi biar sampai di kampung sholat asar nggak ada. Dan tidak ada bahasa berhenti di jalan. Kalau sudah naik nggak bakalan berhenti. Itu satu-satunya solusi adalah melakukan jamak, tapi jangan qasar. Nah, itu darurat. Khair. Babul adzani fi safar, bab azan dalam safar. Hadis Abila qala hadatsana Harun bin Ma'ruf qala hadatsana Ibn Wahab an Amr bin Haris anna Aba Usyanata Ma'afiri qala hadatsahu an Uqbah ibn Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si shazziyatin bihabali yu'azzinu bisalati wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jal anzuru ila abdi hadha yu'azzinu wa yuqimu salata yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannata. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala, aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jabu rabbukum, kagum oleh Tuhan kalian. Itu yang termasuk ditakwil, kagum. Kagum kalau enggak ditakwil seolah-olah Allah berhajat, seolah-olah Allah dipengaruhi oleh selain Allah itu sendiri. Hati kagum memberikan pahala yang banyak, karena biasanya kalau orang kagum dia akan memberikan sesuatu,
maka kagum oleh Tuhan kalian mirra'i ghanam, dari sikap pengembala kambing, fi raqsi saziyatin, di puncak sebahagian gunung. Saziyah ay Baghdin, di puncak sebahagian gunung. Yu'adzinu bis shalah wa yusalli, dia mengandangkan azan dengan solat dan dia solat. Maka berkatalah Allah Azza wa Jalla, unzuru ila abdi hadha, coba perhatikan oleh kalian wahai malaikat kepada hambaku yang ini, dia memandangkan azan dan dia menegakkan solat. Ya khawfu minni, dia takut kepadaku. Bisa saja dia solat langsung, tapi karena dia ingin menunaikan semua sunah-sunah solat, dia azan padahal tidak ada yang datang dengan azannya, hanya semata-mata karena takut kepadaku. Ghafartu li abdi, aku ampuni, sungguh aku ampuni bagi hambaku, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Maka ada pendapat ulama dalam kitab dalam fikih Syafi'iyah, azan itu apakah untuk salat atau untuk waktu? Untuk apa? Pendapat yang kuat katakan untuk salat, maka dianjurkan azan untuk salat qadha, walaupun untuk salat pertama. Kemudian seseorang dikatakan dalam hadis ini dia azan untuk salat karena mau salat. Nah, dulu kita ambil pendapat itu azan untuk salat, sehingga kita azan jam 9:30 malam. Nah, ditegur oleh tetangga, akhirnya kita ambil pendapat yang kedua, azan tepat waktu. Kayak ada kedua-duanya. Babul musafiri yusalli, bab orang musafir melakukan solat, wa huwa yashukku fil waqti, sementara dia ragu tentang waktu. Apa yang harus dia lakukan? Naam. Abi qala hadatsana Musaddad qala sana Abu Muawiyah anil Mishhaj bin Musa qala qultu li Anas bin Malik qala hadatsana ma sami'ta min Rasulullah qala hadatsana haditsna qultu li Anas bin Malik haditsna haditsna ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari faqulna zalat asy-syamsu aw lam tazul shalla zuhra summa tahala. Aku pernah katakan kepada Sayyidina Anas ibn Malik, hadithna, tolong kamu sampaikan kepada kami, ma sami'ta, sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya Sayyidina Anas ibn Malik, kunna, adalah kami dulu, idza kunna, apabila kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safar, di dalam sebuah perjalanan, maka kami katakan zalatis syamsu alam tazul, telah tergelincirkah matahari atau belum tergelincir. Artinya sudah masukkah waktu zuhur atau belum. Nabi salat zuhur, kemudian Nabi berangkat. Berarti untuk memastikan, untuk melakukan solat tidak perlu yakin dengan masuk waktu, cukup zon masuk waktu. Nah, cukup menzon. Nah, ketika syak, maka seseorang akan memastikan, akan berijtihad kembali, akan memastikan kembali ke mana berat dugaannya. Tapi kalau selagi betul-betul syak, mazhab kita ulama Syafi'iyah tidak boleh sholat kalau syak. Tapi diawali dengan syak, kemudian dibuat ijtihad, apabila berat zon kepada masuk waktu, maka kita boleh sholat, dan sholatnya sah selama tidak terbukti sholat tersebut sebelum waktu. Hadis. Habis qala sana Musaddad qala sana Yahya an Syu'bah qala hadatsani Hamzatul A'idhi
rajulun min bani Dabbah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan lam yartahil hatta yusalli zuhra faqala lahu rajulun wa in kana bi nisfi nahari qala wa in kanat bi nisfi nahari. Dari Hamzah Al-Aidhi, beliau adalah salah seorang laki-laki dari Bani Dhabbah. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata, apa kata Sayyidina Anas adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza nazala manzilan, apabila singgah ya Nabi pada tempat persinggahan, apabila mampir ya Nabi di tempat, mampir di sebuah perjalanan, lam yartahil, niscaya tidak berangkatlah Sayyidina Rasul sehingga mengerjakan ya Nabi akan salat zuhur. Maka berkata kepadanya Sayyidina Anas oleh seseorang, wa in kana bi nisfin nahar, walaupun itu masih setengah siang, artinya masih tengah siang, belum masuk waktu. Qala wa in kana bi nisfin nahar, walaupun masih tengah siang. Arti di sini bukan masuk, bukan boleh solat sebelum masuk waktu, tapi ditafsirkan oleh ulama menyegerakan solat zuhur. Pas waktu masuk langsung solat, karena Nabi singgah di sebuah tempat itu Nabi tidak akan berangkat melainkan setelah sholat zuhur. Nah, bagaimana kalau singgahnya jam 7 pagi untuk sarapan? Apakah tetap tidak berangkat sampai sholat zuhur? Ikut sunnah Nabi? Hah? Rugi jadinya. Supir bis enak penumpangnya yang tidak punya kepentingan, bisa menikmati tempat persinggahan ke pantai dulu dia. Kata ulama, kalau singgahnya kubailal zuhri la mutlaqan, sesaat sebelum zuhur, ini dah singgah jam 12 di Kalbakan tu ikan bakar, ikan bakar, selesai makan 10 menit lagi zuhur. Mana kita zuhur dulu? Nanti Allah di jalan. Nah, untuk makan dia bisa singgah, tapi 10 menit lagi nunggu zuhur nggak bisa. Pesan aja tambah 1 piring lagi. Selesai makan, langsung sholat zuhur. Jadi kalau singgah dekat-dekat waktu sholat, itu jangan lanjutkan perjalanan, selesaikan dulu ibadahnya. Babul jam'i baina salatain, bab menjama' antara dua salat. Wa bihi qala hadatsana Nabi an Malik an Abi Zubair al-Makki an Abi Tufail Amir bin Wasilah anna Mu'adz bin Jabal qala akhbarahum annahum kharaju ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر صلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, akhbarahum, beliau memberitakan kepada beberapa orang tabi'in, sesungguhnya mereka, Sayyidina Mu'adz dan para sahabat yang lainnya, kharaju, mereka keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Peperangan yang sulit, tapi sampai di tempat tujuan tidak jadi peperangan. Maka adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Fa akhara salata yauman, maka mengakhirkan ya Nabi akan salat pada suatu hari.
yaitu jamak takhir. Zuhur ditunda ke asar, maghrib ditunda ke isya. Kharaja, kemudian keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat ya Nabi akan zuhur dan asar jami'an hakadan jama'. Kemudian masuk lagi ke kemah, kemudian keluar ya Nabi untuk salat maghrib dan isya jama'. Kemudian masuk lagi ke kemah sambil nunggu mana Romawi enggak datang-datang. Nah, akhirnya enggak datang. Nah, untuk menang langsung, karena nggak ada dalam sejarah Romawi kalau ditantang tuh nggak datang. Nah, pada hari itu dia nggak datang, kalah langsung, kalah total 1-0. Hadis. وبه قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب النافع أن ابن عمر استصرخ على صفية هو بمكة فساروا حتى غربت الشمس ووبرت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فساروا حتى غاب الشفق فنزل جمع بينهما. Diriwayatkan dari Imam Nafi', sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ustusrikha, beliau diteriakin. Diteriakin itu artinya bukan diteriakin dimarahi, tapi diteriakin untuk minta tolong. Ustusrikha artinya dimintai tolong dengan berita mengejutkan terhadap Sayyidah Sofia. Sofia tidak disebutkan di sini siapa yang dimaksudkan, mungkin istrinya. Wa huwa bi Makkah, dan dianya Sayyidina Abdullah bin Umar ada di Makkah. Pasara, maka berangkatlah Sayyidina Abdullah bin Umar sehingga tenggelamlah matahari dan nampaklah bintang. Tenggelam matahari bermakna telah masuk waktu salat maghrib, nampaklah bintang berarti sudah habis waktu maghrib. Faqala, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi idza ajila bihi, apabila terburu-buru dengannya Nabi oleh sebuah urusan dalam perjalanan, jama'a baina hatainis salataini, menjama ya Nabi antara dua salat. Pasara, lanjut berjalan ia Sayyidina Abdullah bin Umar sampai tenggelamlah safaq, sampai hilanglah safaq mega merah bertanda habis waktu maghrib. Maka turun ia Sayyidina Abdullah bin Umar, lalu menjama ia Sayyidina Abdullah bin Umar antara keduanya maghrib dan isya. Ini jamak takhir. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar mendapatkan informasi ketika beliau berada di Makkah, bahasanya istri beliau, katakanlah istri beliau yaitu Sofia, berada di Madinah dalam kondisi perlu ditolong. Nggak pasti beritanya di sini apakah meninggal atau faktor yang lainnya. Yang jelas ustusrikha, bahasa ini digunakan kalau kita informasikan kepada seseorang si fulan meninggal. Nah, keluarganya itu maknanya sama, diteriakin walaupun dibisikin. Nah, tapi reaksinya sama, diteriakin. Nah, kan langsung kaget dia. Oh, langsung itu. Apa dibisikin tadi itu? Anaknya meninggal. Allah. Nah, berhenti langsung dia pengajian, kemudian langsung pulang. Nah, anaknya meninggal. Hadis. وبه قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الحمداني قال حدثنا المفضل ابن فضالة والليث ابن سعد
عن هشام ابن سعد عن أبي زبير عن أبي طفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Iza zaghatis syamsu, apabila telah tergelincir matahari, qabla ayyartahila, sebelum berangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'a, niscaya menjama' ya Nabi akan zuhur dan asar. Artinya asar dibawa ke zuhur, jama' takdim. Wa in yartahil, jika berangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tazigha syamsu, sebelum tergelincir matahari, akhara zuhra, niscaya menunda ya Nabi akan salat zuhur sampai singgah ya Nabi untuk salat asar. Wa fil maghribi mislu dzalik, dalam masalah salat maghrib seperti itu juga. Bagaimana seperti itunya? In ghabatis syamsu qabla ayyartahil, jika telah tenggelam matahari sebelum berangkat ya Nabi, niscaya jama'a bainal maghribi wal isya, menjama' ya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dan isya. Wa yartahil qabla an taghiba syamsu, jika berangkat ya Nabi sebelum tenggelam matahari, akharal maghrib, niscaya menunda ya Nabi akan salat maghrib, hatta yanzila lil isya, sehingga singgah ya Nabi untuk salat isya. Kemudian menjama' ya Nabi antara keduanya. Inilah dasar hukum di dalam mazhab kita ketika dikatakan tidak lebih afdal jama' takhir dari jama' takdim atau sebaliknya. Jadi enggak ada pertanyaan mana yang lebih baik, jama' takhir atau jama' takdim. Nah, disesuaikan dengan kondisi. Kalau kita pas singgahnya waktu zuhur, kita jama' takdim lebih baik. Jangan singgah waktu zuhur untuk makan, tapi tetap jama' takhir. Kalau kita singgahnya tepatnya itu di takhir, maka kita buat jama' takhir. Kita sesuaikan dengan kondisi tempat singgah. Nah, kalau hari ini kan kita bisa memilih tempat singgah, jalan terus mau singgah di waktu sholat zuhur. Nah, sambil melihat warung nasi. Nah, dilihat enggak yang halal. Terus jalan warung tua. Jalan lagi enggak halal lagi. Jalan lagi B1 B2. Ya sudah. Kita akan terus jalan dengan niat jama' takhir. Pas singgah haji muslim, oh ini yakin lah, ini yakin halal. Pertama haji, kedua muslim. Nah, singgah kita di situ berarti kita buat jama' takhir. Nah, sesuai dengan kondisi dan keadaan, sesuai dengan riwayat hadis tadi. Nah, hadis Wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdullah ibn Nafi' an Abi Maudud an Sulaiman ibni Abi Yahya an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya qattu fi safari illa marratan. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak pernah menjama' oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dan isya sama sekali
di dalam perjalanan kecuali hanya satu kali. Nah, ini hadis sanadnya dhaif. Hanya sekedar informasi saja, dia tidak merubah hukum yang sudah kita pelajari sekarang. Qala Imam Abu Dawud, hadza yurwa an Ayyub an-Nafi'. Hadis ini diriwayatkan dari Ayyub, dari Imam Nafi', dari Sayyidina Abdullah bin Umar, itu mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Mauquf kepada beliau. Annahu lam yara Ibnu Umar jam'a bainama qattu illa tilkal laila. Sesungguhnya Imam Nafi' juga tidak pernah melihat Sayyidina Abdullah bin Umar menjama antara keduanya maghrib sama sekali kecuali pada malam itu. Malam apa? Malam yang dia diinformasikan atas Sayyidah Sofia atau di atas Sofia. Saya nggak tahu keterangan yang jelas di sini. Siapa Sofia yang dimaksudkan? Apakah istri Nabi? Istri Nabi? Ya. Di mana keterangannya? Tapi lebih tafsirannya kepada istri Nabi. Kita belum jumpa tafsirannya. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah bin Umar pernah mengatakan tidak ada musibah yang lebih besar daripada meninggalnya istri Nabi SAW. Jadi ketika Sayyidah Sofia meninggal dunia, beliau berada di Makkah, langsung diberitakan, langsung balik ke Madinah. Nah, di saat itulah beliau menjamak takhir maghrib ke isya. Juga diriwayatkan dari hadis makhul dari Imam Nafi', sesungguhnya Imam Nafi' pernah melihat Sayyidina Abdullah bin Umar fa'ala dzalik, melakukan demikian, jamak maghrib ke isya sekali atau dua kali. Nah, jadi hadisnya sudah mauquf, kemudian hadisnya bertolak belakang. Ada riwayat dari Imam Nafi', sama Imam Nafi' belum mengatakan saya lihat Abdullah bin Umar itu dua kali melakukannya, maka hadisnya dhaif, sehingga tidak dijadikan dasar hukum. Maknanya bukan berarti kita seumur hidup menjamak takhir maghrib ke isya itu cuma boleh sekali saja peluangnya. Kita ada berapa kali? Nah, udah sering, tidak habis kuotanya, nggak boleh lagi. Itu kalau mau hadisnya diamalkan. Tapi tidak diamalkan oleh para ulama karena dua pertimbangan tadi. Satu mauquf kata Imam Abu Dawud. Nah, ada mauquf ala Ibnu Umar. Yang kedua ittirab. Nah, bertolak belakang dengan perawi yang sama, yaitu Imam Nafi' menyatakan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah melakukan hal itu sekali atau dua kali. Hadis Wabillahi qala sana aqra Nabi an Malik an Abi Zubair al-Makki an Sa'id ibn Jubair an Abdullah ibn Abbasin qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqal salat, telah mengerjakan salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan zuhur dan asar keadaan jamak, maghrib dan isya keadaan jamak, bukan dalam kondisi takut, bukan juga dalam kondisi safar. Nah, bukan dalam kondisi safar berarti Nabi mukim, bukan dalam kondisi takut berarti bukan ada kendala-kendala yang lain. Tidak ada kejadian-kejadian yang menakutkan seperti Nabi mengeluarkan atau tertunda sholat zuhur, asar, maghrib ketika perang Khandaq. Itu maknanya ulama memberi judul hadis tersebut itu mengqadha sholat karena hujan, karena takut, artinya meninggalkan sholat karena udzur. Lalu di mana hadis ini? Ini hadis sahih ya Imam Muslim. Bagaimana penempatannya? Nabi melakukan jamak dalam kondisi bukan safar dan tidak juga dalam kondisi takut. Tidak juga riwayat yang lain dalam kondisi hujan. Maka ulama menafsirkan hadis ini adalah jamak suri.
Nah, jamak suri. Nah, bentuknya jamak tapi hakikatnya tidak, yaitu mengerjakan waktu zuhur di penghujung waktu dan mengerjakan asar di awal waktu. Koma asar zuhur, koma solat, selesai solat doa, langsung azan asar, kemudian langsung solat asar, seolah-olah itu dijamak padahal dia di waktu yang berbeda. Nah, itu juga cara yang dianjurkan dalam hadis dalam pembahasan kita sebelumnya bagi wanita yang istihadah. Nah, istihadah pertama Nabi beri pilihan untuk mandi setiap mau solat. Kemudian diberikan pilihan yang kedua untuk mandi setiap sebelum zuhur. Nah, sebelum zuhur untuk solat zuhur dan asar, zuhurnya ditunda, asarnya dipercepat. Mandi lagi sebelum maghrib, akhirnya diakhirkan, isyanya dipercepat. Kemudian mandi sebelum subuh 3 kali sehari. Nah, bagi kita laki-laki kalau istihadah suruh mandi 5 kali sehari nggak ada masalah, api. Nah, tapi kalau wanita suruh mandi 3 kali sehari, itu harus pangkas rambut pendek dulu. Nah, kalau enggak musibah besar. Akhirnya ada riwayat mengatakan tidak perlu mandi kecuali di hari-hari yang diragukan haidnya. Itu seperti pembahasan yang sudah juga dibahas dalam kitab Minhaj kemarin. Nah, وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال arada an la yuhrija ummatahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala jama'a Rasulullah, telah menjama' oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya di Madinah, berarti tidak dalam keadaan musafir. Min ghairi khaufin, dari tanpa takut, berarti bukan soal kasus perang Khandaq. Wala matarin, bukan juga karena hujan, biasa-biasa saja. Dikatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ma arada ila dzalik, apa yang Nabi maksudkan melakukan hal tersebut? Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, arada, bermaksud ya Nabi, alla yuhrija ummata, bahwa tidak memberatkan ya Nabi akan umatnya, memberikan keringanan kepada umat. Nah, maka kita selesaikan kubronya, kemudian kita snack dulu sebentar, kemudian kita lakukan sholat zuhur ditunda, cukup lama penundaannya. Terus sholat zuhur jam 2, masuk waktu jam 12.15, 1.15, jam 2.15, salat jam 2, hampir 2 jam, 1 jam 45 menit penundaan karena khataman kubro. Nah, dalilnya yang ini. Nah, yuridu an la yuhrija ummata, Nabi berkeinginan untuk tidak membuat merasa berdosa akan umat. Alla yuhrija, Nabi bermaksud supaya tidak membuat merasa berdosa akan umatnya. Nah, tentu kita lakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah, bukan hadis ini antum gunakan untuk menggim. Dah azan zuhur tuh atau nah, hadis Nabi, hadis sahih Imam Muslim. Nah, sampaikan ke ayahnya, dibuka nih kita. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah ini jamaah suri.
Nah, Nabi menunda zuhur ke penghujung waktu dan asar di awal waktu. Enggak ada takut, enggak ada hujan, enggak musafir. Ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa tujuan Nabi di sana? Tujuan Nabi adalah supaya umat yang menunda sholatnya tidak merasa berdosa. Jadi jangan kamu berdosa merasa saja tidak. Nah, lanjutkan game-nya. Nah, setengah jam mau masuk waktu zuhur, mau habis waktu zuhur, baru dia pergi ke masjid dan dia sholat. Orang anggap sholat tahiyat masjid, ternyata dia sholat zuhur. Kemudian dia kumandangkan azan, kemudian dia imam sholat asar. Soleh kalian nggak tahu dia tuh zuhurnya barusan. Dia punya dalil sahih dari Imam Muslim. Itu apa namanya dia? Qaulul haq yuradu bil batil. Nah, tentu kita gunakan hal-hal ini seperti kemarin. Nah, kubro nanti simpan lagi meja cuma untuk 4 juz, simpan lagi meja, kembangkan lagi, atau musyawarah, atau lomba sekali setahun. Nah, dan azan zuhur belum selesai juga. Itu lomba futsalnya. Nah, di lapangan lomba 17. Tertunda sholat zuhur jam 1.30 gara-gara nunggu orang-orang main 17 Agustus. Naik jazbahnya anak karkun. Bagaimana kalian pelajar agama gara-gara main tertunda waktu zuhur setengah jam? Itu kan lomba 17 Agustus bukan tiap hari, hanya sekali kok dalam setahun. Sekali kan dalam setahun. Nah, sehari lomba di luar, sehari lomba di dalam. Ini yang sehari yang di luar ini bikin sholat zuhur terlambat. Tidak ada masalah. Pakai di sini Allah yuhija ummata. Nabi membuat itu supaya umat tidak merasa berdosa. Namun itu juga dalam gotong royong, terlambat sholat gara-gara gotong royong, sedikit lagi mau selesai. Seperti yang dilakukan beberapa tahun yang lalu di Sumatek. Nah, mana orang-orang Sumatek, gotong royong di Sumatek persiapan zuhur, ditundakan zuhurnya, ditunda zuhurnya supaya selesai asar nggak kerja lagi. Nah, supaya selesai asar nggak kerja lagi. Begitu juga yang diamalkan di sebuah pondok pesantren di Temboro sana. Dia tunda waktu zuhurnya. Kita datang asar. Oh, asar, maaf. Nah, itu nggak masuk di sini. Sini zuhur ke asar, maghrib ke isya. Khair. Nah, karena kesibukan daripada Idul Adha. Nah, sedang mencincang-cincang daging. Nah, kalau dia cuci tangan, ganti baju, kemudian sholat zuhur, turun kembali, kotor lagi satu baju, mandi lagi. Ini kalau diselesaikan bisa setengah jam. Terlambatlah zuhurnya setengah jam. Karena faktor kepentingan masyarakat, kepentingan umum, kepentingan yang tidak setiap hari. Nah, maka dia boleh melakukannya. Arada Allah yuhrija ummata. Itu dasar hukumnya. Khair. Tapi kalau ada yang mau menjaga tepat waktu, itu tidak ada masalah. Itu lain lagi babnya. Dan ini tidak boleh diamalkan sepanjang waktu. Nah, dan juga tidak boleh diamalkan untuk faktor main-main yang sifatnya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibnu Ubaidin al-Muharibi qala hadatsana Muhammad ibnu Fudail an abihi an-Nafi' wa Abdullah ibni Waqid anna muadzina ibni Umar qala as-salatu qala sir hatta idza kana qabla ghuyub asy-syafaq nazala fa shalla al-maghriba thumma intazara hatta ghaba asy-syafaqu wa shalla al-isya'a thumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ajila bihi amrun sana'a mithla alladhi sana'tu fasara fi dhalika al-yawm wal lailati masirata thalathain.
dari Imam Nafi', kemudian Abdullah bin Waqid, dua orang murid Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan, sesungguhnya muazin Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, as-salat, salat. Jadi ada muazinnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi beliau kalau melakukan perjalanan bukan supir, bukan asisten, tapi muadzinnya. Mampir sebuah tempat, azan dikumandangkan, beliau bertugas mengingatkan waktu. Redaksi yang Nabi katakan, sebaik-baik orang adalah orang yang menjaga matahari. Nah, artinya menjaga waktu sholat. Jadi beliau mengingatkan kepada Sayyidina Abdullah bin as-salat. Nah, tiba-tiba waktunya sholat. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sir, jalan lagi, sir, terus jalan. Sehingga apabila ada ia Sayyidina Abdullah bin Umar sebelum hilang safak merah, sebelum hilang safak mega merah, nazala, beliau turun dan sholat maghrib. Masih ada waktu maghrib? Masih ada? Masih ada waktu sholat maghrib sebelum hilang safak. Kemudian beliau menunggu sehingga hilanglah mega merah. Tunggu sebentar, hilang mega merah, berarti habis maghrib, salat isya, dan beliau melakukan salat isya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasulullah idza ajala bi amrun, apabila terburu-buru dengannya Nabi oleh urusan, sana'a mislalladzi sana'tu, melakukan ia Nabi seperti yang telah aku lakukan. Fasara bizalikal yaum wa lailah, berjalan ia Sayyidina Abdullah bin Umar pada demikian hari dan malam, masiratas salas, perjalanan 3 hari. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau tidak menjamak saja? Kenapa beliau melakukan jamak suri, berhenti di akhir waktu maghrib, salat maghrib, tunggu sejenak habis mega merah langsung salat isya? Bisa? Naufal, Syafiq, Abu, Ismail. Mungkin jaraknya tidak sampai, jarak tempuh 3 hari. Putar-putar kota ya kan. Oh gitu Bang. Ini putar-putar kota 3 hari. Itu Abdullah bin Umar sekarang, bukan Abdullah bin Umar sahabat. Ya bisa ada pergi Surabaya dan mutar-mutar situ, pergi ke Candi, turun lagi. Zahran, nah, seperti antum tidak menyadari apa yang sedang dibahas. Ilyas, ayam mati di lumbung padi. Angga, ingat hadis yang tadi. Hadis yang tadi. Apa hadis yang tadi? Hadis yang tadi. Hadis yang tadi. Apa? Nabi tidak melakukan jamak maghrib ke isya kecuali hanya sekali saja. Kan itu mazhab beliau. Itu kan mazhab Sayyidina Abdullah bin Umar yang sudah dibahas awal tadi. Jadi beliau seumur hidup, kata muridnya Imam Nafi', itu tidak melakukan jamak maghrib ke isya kecuali hanya ketika diberitakan Sayyidah Sofiyah meninggal dunia ketika beliau berada di Makkah.
Kata Imam Nafi yang lain hanya 2 kali. Nah, maka beliau tidak melakukan jamak. Nah, bikinlah jamak suri. Nah, hadis ini gunanya menafsirkan hadis yang tadi. Bagaimana sebetulnya Nabi menjamak di Madinah tidak hujan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau mampir di penghujung waktu maghrib, selesai salat maghrib, tunggu safak merah, langsung melakukan salat isya. Hadis وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء النافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. Nah, dari Imam Nafi qala, sehingga apabila ada Sayyidina Abdullah bin Umar ketika telah hilang syafaq, turunlah beliau lalu menjamak antara keduanya. Nah, di atas jamak suri, di bawah jamak yang sesungguhnya, yaitu turunnya ketika mega merah hilang, berarti telah habis maghrib, kemudian menjamak antara maghrib dan isya. Nah, berarti Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan jamak antara maghrib dan isya. Kalau kita satukan dengan mazhab beliau, bahasanya maghrib dan isya hanya 1 kali saja, kuotanya setiap orang, atau 2 kali, kemungkinan perjalanan ini adalah perjalanan yang ketika dari Makkah ke Madinah, atau perjalanan yang satunya lagi, karena beliau diriwayatkan hanya menjamak maghrib ke isya 2 kali saja. Baca. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 و7 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, shalla bina, telah salat mengimami kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah 8 rakaat, wa sab'an, dan 7 rakaat. 8 rakaat adalah zuhur dan asar, 7 rakaat adalah maghrib dan isya. Itu salat di Madinah, berarti waktu mukim, tidak ada khauf, tidak ada matar. Ini penjelasan daripada hadis sebelumnya. Jamaah Rasulullah baina zuhri wal asr maghrib wa isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Di sini redaksinya 8, berarti jamak zuhur ke asar jadi 8 rakaat, maghrib ke isya jadi 7 rakaat. Ini menjelaskan, memastikan bahasanya yang dilakukan itu hanya jamak, tidak pakai qasar. Nah, yang kadang-kala masyarakat kita tidak beda antara jamak sama qasar. Nah, kadang-kadang disatukan, seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Jamak ya qasar, qasar ya jamak. Nah, ada juga yang beranggapan jamak itu adalah sholatnya digabung, zuhur 2, asar 2 sekali salam. Itu yang namanya qasar jamak. Nah, padahal qasar jamak 2 perkara yang berbeda. Nah, untuk memastikan, menjelaskan di sini apa yang Nabi buat, maka dipastikan Nabi hanya menjamak di Madinah. Maka disebutkanlah 8 dan 7, zuhur dan asar 8, maghrib dan isya 7. Penafsiran sama dengan tadi, bukan jamak yang sesungguhnya. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن عن مالك عن أبي زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له شمس بمكة فجمع بينهما بسرف.
Bisarifin itu sebuah tempat dekat Makkah, itu disebut Sarif. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wabat selahu, telah tenggelam baginya Nabi oleh matahari di Makkah. Fajama'a bainahuma, menjama' ya Nabi keduanya maghrib dan isya di tempat namanya Sarif. Qala al-Bukhari akhrajahu Nasa'i fi bisnadi Yahya al-Jari, qala al-Bukhari yatakallamuna fi. Dalam sanadnya itu ada komentar ahlul hadis tentang Yahya bin Muhammad al-Jari. Berkata Imam Abu Dawud dari Hisam bin Sa'ad, bainahuma asratu amyal, antara Makkah dan Sarif itu 10 mil, 30 kilometer, 10 mil, yakni jarak Makkah dan Sarif. Jadi perjalanan yang dilakukan oleh Nabi, kalaulah kita katakan perjalanan Nabi dari Makkah ke tempat lain, itu sama dengan pemahaman hadis Nabi menjamak di Zulhulaifah. Tapi kalau perjalanan Nabi dari Madinah ke Makkah, berarti Nabi menjamak di luar kota Makkah sebelum masuk ke Makkah. Jadi kita menjamak harus sebelum masuk, sebelum sampai di kampung. Nah, kalau kita melakukan perjalanan misalnya kemana-mana, lalu mau santai di pondok, salat isyanya dilakukan di luar kota Padang. Nah, kita berhenti di luar kota Padang, yaitu di masjid yang ada tahfiznya itu. Nah, berhenti situ supaya kita bisa melakukan jamak isya. Sampai di pondok udah nyaman, langsung istirahat. Atau jamak di bandara supaya sampai di Padang aman. Dari pesisir jamak di Bungus. Bungus masih Padang? Sebelum lagi Bungus sana, Pak. Tarusan Padang? Nah, jamak di Tarusan. Tarusan itu kampung saya, nggak boleh jamak di situ. Nanti nggak bisa jamak dia. Mau jamak di Tarusan, dia tinggal Tarusan. Mau jamak keluar Tarusan, dia sampai tempat tujuan Padang. Akhirnya orang Tarusan ke sini nggak bisa jamak. Kecuali ada tempat antara kota Kabupaten Antum dan kota Padang, ada di tengah-tengahnya baru bisa. Kalau enggak, syarat jamak keluar dari kabupaten. Dah keluar dari kabupaten, masuk ke kabupaten tujuan, nanti dah sampai. Nah, itu jamak. Alhamdulillah. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعيد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكة وصرف. Nah, kata Hisam bin Sa'id, antara Makkah dan Sarif itu 10 mil. Artinya antara Makkah dan Sarif 10 mil jaraknya, 30 meter, 30 kilo. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال ربيعة يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسرى حتى غاب الشفق وتسوبت نجوم ثم إنه نزل فصلى صلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير
صلى صلاتي هذه يقول اجمعوا بينهما بعد الليل. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Dinar, qala ghabatis syams, telah tenggelam matahari. Saya bersama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma fasirna, maka kami berjalan. Falamma ra'aitnahu qad amsa, maka tatkala kami lihat akannya apa? Abdullah bin Umar, qad amsa, sungguh telah berada di sore hari. Maksudnya kami sudah melihat kondisi kami berada di sore hari, maka kami katakan solat, karena ada maghrib, cacing dah bunyi. Fasara, maka berjalanlah Sayyidina Abdullah bin Umar sehingga hilanglah megah merah. Wa tasawwabatin nujum, dan telah berkumpul oleh bintang-bintang. Tasawwabat ay ijtama'at, telah berkumpul oleh bintang-bintang. Ini dah banyak nampaknya. Sudah nampak rasi-rasi bintangnya, bukan satu dua lagi. Nah, rasinya nampak. Rasi. Hah? Rasi. Summa innahu, kemudian sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar nazala, beliau singgah, fasalla salatain, lalu beliau mengerjakan salat dua kali jami'an, akadan jamak, yaitu maghrib isya jamak takhir. Kemudian beliau berkata, aku melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jadda bi sayd, apabila terburu-buru, apabila penting dengannya Nabi oleh sebuah perjalanan, salat salati hadhi, beliau melakukan salat seperti salatku ini, yaitu menjamak keduanya maghrib dan isya ba'da lailin, setelah tiba malam, yaitu setelah hilang mega merah. Jadi dikatakan malam itu tiba ketika waktu isya masuk, sementara maghrib tiba itu belum dikatakan malam. Nah, sehingga salat maghrib 3 rakaat akhir daripada salat siang, masih dinisbahkan ke salat siang. Hadis وبه قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا مفضل عن أكيل عن ابن شهاب عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل وجمع بينهما فإن زغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza irtahala, apabila melakukan perjalanan ya Nabi, qabla an tazigha syamsu, sebelum bahwa tergelincir matahari. Kalau Nabi melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir, niscaya beliau tunda zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau singgah lalu menjamak antara keduanya zuhur asar. Maka jika telah tergelincir matahari qabla an yartahil, sebelum bahwa Nabi melakukan perjalanan dari sebuah persinggahan, salat, niscaya Nabi salat zuhur. Kemudian Nabi akan mengendarai kendaraannya sallallahu alaihi wasallam. Hadis وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن أكيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. Dengan ini hadis dengan sanadnya ada tambahan qala wa yu'akhirul maghriba, Nabi akhirkan salat maghrib sehingga menjamak antaranya maghrib dan isya ketika yaghibus safaq, hilang mega merah. Hadis وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي طفيل عمر بن وثيلة عن معاذ بن عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر
حتى يجمعها إلى الأسر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والأسر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب أجل العشاء وصلىها مع المغرب. Nah, hadis ini sudah sebelumnya. Dari sini Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ia Nabi fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, izar tahala, apabila melakukan perjalanan ia Nabi sebelum tergelincir matahari, niscaya beliau menunda zuhur sampai menjamaknya zuhur hingga asar, maka mengerjakan ia Nabi keduanya dua salat akad dan jamak. Apabila berjalan ia Nabi setelah tergelincir matahari, niscaya Nabi langsung salat zuhur dan asar jamak, kemudian berjalan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ia Nabi apabila berjalan sebelum maghrib, niscaya Nabi menunda maghrib sampai mengerjakannya maghrib bersama isya. Apabila berjalan ia Nabi setelah maghrib, niscaya Nabi menyegerakan isya, lalu mengerjakannya isya bersama maghrib jamak takhir. Nah, hadis cukup. Udah habis. Satu hadis lagi. Oh, tanggung. Okey. Babu qasri qiraatis salat fi safar. Bab qasar, memendekkan bacaan salat dalam safar. Naam. وبه قال حدثنا نفس بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وصلى بنا العشاء والعشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. Kata Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu an, kharajana, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, fasalla bina, salat ya Nabi ngimamin kami akan salat isya dan isya yang akhir, salat isya, lalu membaca ya Nabi di salah satu dua rakaat, yaitu dengan surah Wat-Tini waz-Zaitun. Habis tamat satu kita antum.